Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Al-mukarramun yang kita hormati, kita doakan, dan bagi saya pribadi karena kami pernah satu alma mater di Pondok Gontor Ponorogo, saya dengan Ustadz Haji Agus Salim itu seangkatan. Dan ini acara tausiah pengajian saya sejak subuh, ini tempat yang ketiga. Tempat keempat nanti di komplek pertamanya Priok. Dari Priok saya ngajar di kota wisata di Masjid Darussalam, kemudian saya ke Bogor ngajar Habib Isya. Mohon doa hari ini 6 tempat. Nah, makanya dalam rangka tahadus bin ni'mah, yang bisa jawab nanti kuis saya 2 tiket umroh, 1 untuk ibu-ibu, 1 untuk laki-laki. Jadi anak-anak juga dapat. Kalau bisa menjawab ya. Oke. Alhamdulillah, yang kita hormati juga, jadi Ustadz Agus Salim ini adalah ketua DKM Masjid As-Sakinah ya, As-Sakinah Warahmah, yang saya hormati dan kita banggakan semua. Bapak Sekretaris Desa, semoga kepemimpinan Kepala Desa dan beliau sebagai Sekretaris bisa memajukan desa kita dalam rangka meraih rahmat dari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita banggakan dan selalu kita dukung doa dan ikhtiarnya, ini ada anggota DPRD Jawa Barat. Nanti kita tembak kira-kira apa yang bisa dibantu, karena saya sedih kenapa atap masjid kita itu udah banyak murubuh ini. Nah, siap Pak Ketua ya, anggota DPRD, karena sebagai wakil rakyat. Setuju? Tepuk tangan. Paling 10 juta ini kelar urusan. Ya, hakikatnya demikian. Jadi kalau nggak ada yang bisa jawab umroh dari beliau, berarti tiket 30 juta dialihkan ke sini ya Pak, ini ya Pak Muhammad Ihsan ya. Ya, karena ini rumah Allah. Yang saya banggakan, saya doakan semoga kita berkumpul di rumahnya Allah di surga, di surganya Allah kelak. Hari ini kita berkumpul di rumahnya Allah, Masjid Sakinah Warahmah. Semoga Allah ridho dan kita, semoga Allah kumpulkan kita kelak di surganya Allah. Bapak Ibu jamaah keluarga besar Masjid Sakinah Warahmah, barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi, meridhoi kita semua, sehingga saat Allah memanggil kita, Allah memanggil dengan ucapan yang sangat indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mereka yang mendapatkan panggilan indah ini adalah mereka yang mendapatkan husnul khatimah. Mereka yang mendapatkan husnul khatimah karena mereka istiqomah sepanjang hayatnya, terus membangun ketaatan di hadapan Allah, menjalankan segala syariat Allah dan di atas sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu serta anak-anakku, ayo anak-anak dengarkan, nanti ada kuis dari Ustadz, bisa jawab dapat hadiah 100.000. Nah, kayak dengarkan ya, siapapun ya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, tsumma alhamdulillah ala kulli hal, tsumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang hari ini dengan rahmat izin Allah, kita dikumpulkan dalam suasana untuk mengambil hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Ayo anak-anak, hadiahnya 10.000. Apa artinya Isra dan Mi'raj? Saya angkat tangan. Maaf ya Bapak, saya harus berdialog dengan anak-anak, karena temanya menjadikan generasi milenial yang lebih baik. Betul tidak? Kalau kita generasi kolonial sudah, kata Ustadz kita tadi. Ayo, apa arti Isra dan Mi'raj? Nanti yang bisa jawab lagi sampai 100.000 hadiahnya. Ayo, pertama 10.000 dulu. Apa arti Isra dan Mi'raj?
Angkat tangan. Apa? Yang mana perjalanan, yang mana arti yang lain? Isra apa artinya? Isra. Perjalanan, oke, betul sayang. Perjalanan dari mana ke mana? Dari Bojongkulur atau ke kota wisata? Dari mana? Perjalanan dari mana? Oh, bisa. Perjalanan Nabi Muhammad menuju ke langit. Sebentar, sabar. Arti Isra apa? Isra. Kan ada Isra, ada Mi'raj, saya. Kan ada dua ya, ada Isra, ada Mi'raj. Isra itu apa, saya? Gak apa-apa. Kalau salah, alhamdulillah. Kalau benar dapat hadiah. Nah, karena berani tampil ke depan, hadiahnya 20.000. Jawab dulu. Ini karena temanya tema generasi milenial. Ya, jadi yang salahkan DKM kenapa temanya milenial. Udah nyerah saya. Udah ya, ganti yang ya, silakan maju ke depan. Ya. Satu-satu, kenapa dua-dua majunya? Hah? Enggak, berdua. Oke, sini berdua. Nah, nggak apa-apa, bagi dua nanti. Ya. Nah, silakan. Apa arti Isra? Dari perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Isra, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Siapa yang Allah perjalankan? Sekdes kita atau siapa? Nabi Muhammad siapa? Yang betul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum selesai. Apa arti Mi'raj? Sabar. Mi'raj itu artinya langit ketujuh. Oh, bukan. Ayo. Ini kalau generasi milenial nggak bisa jawab, nyerah. Udah, berarti nggak tahu. Turun. Ayo, siapa yang bisa? Angkat tangan. Tolong kasih mic-nya aja, jangan ke depan. Kasih mic-nya aja. Siapa yang bisa? Ayo, angkat tangan. Ayo, maju depan, maju. Nanti panitia tolong dicatat nama-namanya ya, saya tanggung jawab. Apalagi ada anggota dewan lebih tanggung jawab lagi. Ayo, apa arti? Perjalanan ke langit. Gantian, kalau beliau dia nggak bisa nanti gantian. Sama. Oke. Apa arti Isra dulu? Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Oke, perjalanan Masjidil Haram. Siapa yang diperjalankan Allah? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Arti Mi'raj? Perjalanan ke langit. Ke langit mana? Langit ketujuh. Apa nama langit ketujuh itu? Sidratul Muntaha. Catat panitia 20.000. Ya. Sabar. Siapa namanya? Namanya siapa? Arya. Oke, udah ya. Oke, sabar, tenang. Ustadz mau nanya lagi ya, untuk khusus ya. Oke. Apa keutamaan sekali sholat di Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa? Pahala 1000 pahala. Oke, sebentar, sabar, tenang, tarik nafas dulu. Oke. Karena tadi goyang-goyangnya semangat, makanya jadi sesak nafas. Nggak usah lihat sana, lihat Ustadz. Iya, oke. Sekali sholat di Masjidil Haram pahalanya berapa? 1000 pahala. Ya, sekali kita sholat di Masjidil Haram dapat pahala berapa kali? Dibanding kita sholat di Masjid Sakinah Warahmah. Iya, bukannya 1000. Bukan. Oh, 10.000. Bukan juga. Udah ganti. Siapa? Ini anak-anak dulu ya, generasi milenial dulu ya. Nanti baru terakhir. Ayo, siapa yang bisa?
Angkat tangan. Nilainya 20.000. Ayo angkat tangan. Nggak ada? Ya. Berarti ini PR untuk Ustadz dan seluruh kita, tokoh masyarakat dan para asatiz sini. Dengarkan sayang, nanti tenang, ada kuis 100.000, bahkan kuisnya bisa umroh atau tiket Dubai plus Turki. Oke ya, dengarkan. Ini Ustadz bagi-bagi rezeki ini. Sekali sholat di Masjidil Haram itu nilai pahalanya 100.000 kali dibanding kita sholat di masjid yang lain. Berapa tadi? 100.000. Kalau kita sekali sholat Masjid Nabawi, di mana Masjid Nabawi? Madinah. Kalau Masjidil Haram di mana? Makkah. Sekali sholat di Masjid Nabawi itu nilai pahalanya 1000 kali dibanding kita sholat di masjid-masjid yang lain. Pertanyaan Ustadz yang bisa jawab 10.000. Berapa nilai pahala sekali sholat di Masjidil Aqsa? Angkat tangan. Ya, maju. Masya Allah. Semangat, hebat. Ayo. 500. 510.000, catat namanya. Masya Allah. Lah ya. Jadi dengarkan, sekali sholat Masjidil Haram tadi berapa nilainya? Sekali sholat di Masjidil Haram 100.000. Masjid Nabawi berapa tadi? 1.000. Masjidil Aqsa berapa? 500. Di mana Masjidil Aqsa? Di Palestina. Sudah sabar, ada jawabannya sekarang. Tolong sebutkan nama Nabi yang ke-24. Ayo maju. 10.000 nilainya, ayo. Ya. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa 10.000 ya. Sekarang kuisnya dapat nilai 100.000. Dengarkan. Dalam hadis riwayat Muslim, saat Rasulullah SAW dimi'rajkan oleh Allah ke Sidratul Muntaha, beliau bertemu dengan 3 orang nabi. Sebutkan 3 orang nabi, nilainya 100.000. Ya, silakan. Ya boleh. Nabi Adam. Bukan. Ustadz nggak bertanya ketemu dengan Nabi siapa sehingga dapat diskon sholat, tapi Ustadz bertanya tadi Rasulullah SAW bertemu dengan 3 orang Rasul dan belum menjelaskan perawakannya. Yang satu perawakannya katanya tidak terlalu gemuk, kayak Ustadz Taufik gemuk banget. Bahkan digambarkan sosok orang ini dia tidak terlalu tinggi, rambutnya tidak terlalu lurus dan tidak terlalu keriting, tapi badannya tegap. Siapakah dia? Siapa yang bisa jawab? Sebentar. Ibu generasi milenial bukan? Ibu sabar. Ibu umroh kan? Ya. Ayo, mana generasi milenial? Nabi Katanya lebih baik tahun ini. Ayo, Nabi siapa? Yusuf. Bukan saya. Nabi Yusuf itu nabi paling ganteng, manusia paling ganteng di muka bumi. Bernama yang tadi, dia sosok lelaki yang tidak terlalu gemuk. Dia sosok lelaki, rambutnya antara lurus dan tidak keriting, badannya tegap. Dia adalah siapa? Siapa sayang? Gantian. Ini. Ya pegang itu. Nabi Isa, Nabi Adam, Nabi Yahya. Bukan sayang, maaf. Nggak apa-apa. Belajar. Anak milenial belajar. Kalau milenial kagak bisa, saya serahkan bapak ibu. Belum tentu bapak ibu bisa. Ayo, silakan. Udah, kalau tahu nggak usah teriak-teriak. Mana panitia milenial? Ayo, mana Karang Taruna? Nilainya 100.000. Ya, silakan. Ketemu Nabi siapa? Ada 3 nabi boleh dipertemukan Allah, menjelaskan tentang ciri-cirinya. Nabi Isa, Nabi Isa, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kurang sayang. Maaf ya. Oke, salah. Udah ya, karena waktu. Pertama beliau dipertemukan dengan Nabi Musa. Dengarkan, siapa Nabi Musa ini? Dia tidak terlalu gemuk, badannya tegap dan kokoh, rambutnya antara lurus dan keriting. Itu Nabi Musa.
Yang kedua, bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana sosok Nabi Isa? Beliau tidak terlalu tinggi, tapi juga tidak pendek. Wajahnya kemerahan seperti orang baru keluar dari kamar mandi. Coba kan merah. Kalau ibu-ibu kinclong, glowing. Nah, itu Nabi Isa. Bahkan rambutnya seperti berjatuhan air karena seperti berminyak. Dan yang terakhir, ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata Rasulullah SAW? Aku adalah orang yang paling mirip dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, karena Nabi kita Muhammad SAW keturunan Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Terus nilainya adalah 500.000. Dengarkan anak milenial, kenapa Allah memberi hadiah kepada Rasulullah SAW sehingga beliau diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan, dinaikkan, diundang Sidratil Muntaha. Sebutkan 4 alasannya. Nilainya 500.000. Angkat tangan. Wah, pada lihat YouTube, Ustaz. Tuh baca lihat YouTube. Saya kasih waktu 3 detik. 1. Ya, apa sayang? Oh, ya, nggak apa-apa. 500.000. Tadi apa ya? Sabar. Tarik nafas dulu. Kaget, 500.000 banyak banget, kaget. Karena Nabi Muhammad baik. Oh, bukan sayang, maaf. Nabi Muhammad baik memang, baik banget. Tapi bukan karena itu sayang. Ayo, angkat tangan. Pakai call the friend. Terus ingat ya, jawabannya 4. Kalau 1 nggak dapat, cuma dapat 10.000. 1. Karena Rasulullah sedih. Sedih kenapa? Karena Siti Khadijah meninggal. Siapa Siti Khadijah? Istrinya. Masya Allah. Terus siapa lagi? 1, 2. Baru nilainya kalau cuman menjawab 1 10.000, kalau bisa jawab 4 500.000. Ya, mamanya terus call the friend ya, nggak apa-apa. Ajarin anaknya terus Menerima wahyu sholat. bukan saya. Abu Thalib. Abu Thalib kenapa Abu Thalib? meninggal. Siapa Abu Thalib? Pamannya. Pamannya, Masya Allah. 2 lagi sayang, baru 20.000. Ini mohon maaf Bapak Ibu, karena dia temanya milenial yang lebih baik. Karena diejek rakyatnya. Hah, kenapa saya? Dimusuhin rakyatnya. Dimusuhin rakyatnya. Waduh, kasihan banget. Enggak kok. Siapa bilang semua dimusuhin rakyatnya? Yang sering dimusuhin rakyatnya pemimpin zalim. Beliau bukan pemimpin zalim. Karena dikucilkan. Siapa yang kucilkan? Pembesar Bukan sayang, bukan. Udah ya, cukup ya. Oke, dengarkan anak milenial dan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu tahu, angkat tangan. Saya kasih 100.000 untuk Bapak Ibu, lumayan untuk makan siang. Ibu tahu, Bu? Kenapa? Ada 2 lagi alasan. Bapak, ada yang tahu? Oke, Bapak Ibu, saya sangat berharap. Saya masih di Komisi Fatwa di Majelis Ulama Indonesia. Saya periode yang ketiga. Rasanya sedih memang. Peringatan Isra Mi'raj dari Istana Negara sampai ke desa-desa. Saya mau nanya, korupsi negeri ini dengan peringatan Isra Mi'raj semakin berkurang atau bertambah? Maulid di mana-mana, masjid semakin bertambah jamaah atau semakin berkurang? Terus apa hikmah? Sekedar tradisi, sekedar seremonial, kita menghabiskan anggaran. Mendingan kita sedekah, mendingan kita bangun masjid ini. Berapa, mohon maaf Ustaz Agus, terkumpul dana? 20 jadi nggak ini atap? Maka benar-benar kita jujur di hadapan Allah. Jangan sampai peringatannya hanya setiap tahun seremonial, apa yang kita dapat? Sedangkan semua kita akan diminta pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah. Tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im.
Apa artinya? Semua nikmat Allah akan diminta pertanggungjawaban. 20 juta tuh banyak loh nikmat Allah. Maka kenapa Rasulullah SAW diberi hadiah oleh Allah? Bahkan ulama menyebutkan salah satu mukjizat besar untuk beliau, karena beliau saat itu mengalami kesedihan yang sangat. Karena ada 4 peristiwa besar sehingga Allah menghadirkan beliau dengan Isra dan Mi'raj. Yang pertama, wafatnya istri beliau adalah Khadijah, sosok wanita bangsawan, hartawan, memiliki kedudukan saat itu. Tapi saat menjadi istri Rasulullah SAW, beliau korbankan jiwa raga dan hartanya. Sehingga sejarah mencatat saat Khadijah wafat, tidak ada sehelai apapun yang beliau miliki kecuali hanya menutupi jasadnya dengan sebuah kain kafan. Tapi kain kafannya atas ditutup, kelihatan yang bawah. Kalau bawah ditarik ke bawah, atas kelihatan. Itulah sosok Khadijah. Dan ibu-ibu yang sangat dicemburui oleh Aisyah siapa? Khadijah dengan Aisyah pernah bertemu tidak? Berarti kalau suaminya poligami, dia diapain? Oh, berat sekali pertanyaan. Kenapa berat, ibu? Ibu saat sholat sering selingkuh nggak dengan Allah? Saat ibu sholat sering berpikir di luar selain Allah, sering berpikir tidak? Berarti kalau ibu sedang sholat berpikir selain Allah, ibu selingkuh nggak di depan Allah? Pernah ibu ditempeleng oleh Allah? Pernah Allah murka dengan kita? Tolong bedakan antara poligami dan selingkuh, setuju? Poligami halal tidak? Nyesal undang Ustadz Taufik ke sini. Ya pasti begitu ibu-ibu ya. Jadi yang pertama wafatnya Khadijah sayang. Yang kedua wafatnya pamannya Abi Thalib. Abi Thalib ini adalah paman beliau yang menolong beliau dalam dakwah dan perjuangan menegakkan agama Allah. Tapi sayang Abi Thalib tidak dapat hidayah. Karena hidayah milik siapa? Siapa yang hafal surat tentang hidayah milik Allah, nilainya 500.000. Ayat apa yang Allah nyatakan hidayah milik Allah? Setingkat Rasulullah SAW tidak mampu memberi hidayah, apalagi kita. Ada yang hafal? Ini buat milenial apa semuanya? Semuanya. Semuanya ya. Jadi semuanya. Silakan siapa yang mau jawab pertanyaan dari Ustadz? Berapa hadiahnya? 500.000. 500.000. Oke, kami persilakan Bapak semua. Enggak, kalau Ustadz belakang jangan. Ustadz belakang. Ini depan. Bapak Ibu ada? Ustadz, nah. Udah ya, buka surat Al-Qasas surat 28 ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad, ayat ini turun karena kesedihan Rasulullah SAW, pamannya sampai akhir hayat. Qul ya ammi la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka indallah. Ucapkan pamanku kalimat la ilaha illallah, aku bersaksi untukmu, engkau nggak usah sholat, engkau nggak perlu puasa Ramadan, engkau tidak perlu mengerjakan apapun perintah Allah, cukup ucapkan la ilaha illallah, aku bersaksi untukmu ya wahai pamanku. Apa jawaban Abi Thalib? Faqad aba Abi Thalib. Abi Thalib enggan mengucapkannya. Maka kesedihan beliau ditegur oleh Allah. Innaka la tahdi man ahbabta. Hai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah pada orang yang kau cintai sekalipun. Karena hidayah itu milik Allah, yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Ya, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Jadi hidayah milik siapa sayang? Milik Allah. Yang ketiga, kenapa beliau sedih? Dengarkan. Saat itu orang-orang kafir Quraisy mengintimidasi beliau dan para sahabat. Karena saat itu umat Islam belum banyak seperti saat Fatu Makkah. Maka banyak sahabat hijrah ke kota Habasyah, ke negeri Habasyah. Maka beliau sedih sekali. Banyak sahabat beliau sangat cinta dengan mereka cinta dengan beliau. Mereka harus meninggalkan kota Mekah dan merangkak hijrah ke negeri Habasyah. Yang keempat, dengarkan saya. Beliau saat itu pernah berdakwah di kota Taif.
Siapa Bapak Ibu pernah ke Taif? Tanya Ustadz Agus. Kota Taif itu kota yang sangat indah, dingin, destinasinya penduduk Arab. Di sana ada kebun anggur, di sana ada kebun bunga melati, ada pabrik melati dan delima. Orang-orang Arab kalau wisata ke kota Taif, Taif punya sejarah Bapak Ibu anak-anak. Rasulullah SAW pernah berdakwah ke sana, tapi sayang penduduk kota Taif tidak menerima dakwah beliau, bahkan beliau dilempari, beliau disakiti, sehingga gigi beliau ada yang berdarah, tubuh beliau ada yang mengeluarkan darah. Malaikat Jibril melihat tentang perbuatan penduduk Taif agak sedikit emosi, padahal malaikat tidak Allah ciptakan dengan hawa nafsu. Hai Muhammad, berdoalah pada Tuhanmu Allah, akan kuhancurkan penduduk Taif. Tapi apa jawaban Rasulullah SAW? La Jibril, innahum qaumul la ya'lamun. Tidak wahai Jibril, sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengetahui tentang ajaran kebenaran dariku, yang hakikatnya ada perintah Allah dan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi? Tanya Ustadz Agus Salim. Hari ini Taif kota yang sangat indah. Di sana ada waterboom sayang, tertinggi di dunia. Ustadz ini mikir nggak berani turun karena terlalu curam ke bawah. Dan Taif hari ini kota yang sangat dingin dan banyak menghasilkan delima, kebun anggur, juga ada pabrik bunga melati. Coba dihancurkan, kasihan kan penduduk Taif? Sayang, tapi ada satu tempat masih dikeramatkan orang-orang yang ke Taif. Mereka mengambil pasirnya, mengambil batunya, mengambil tanahnya, dianggap ini tanah yang barokah. Bahkan ada yang usap-usap wajahnya supaya awet muda. Ayah-ayah, why? Syirik tidak? Syirik. Bapak Ibu rahimahullah, itu ya sejarahnya sayang. Kita lihat sekarang dari ayat surat Al-Isra ayat pertama. Siapa yang hafal anak milenial? Surat Al-Isra ayat pertama. Yang tahu artinya 100.000, yang cuman baca Qur'annya 50.000, yang nggak tahu nggak dapat apa-apa. Angkat tangan. Ayo milenial khusus. Untuk milenial siapa? Ayo. Karena judulnya milenial lebih baik. Ayo angkat tangan anak milenial. Panitia Karang Taruna, mana ketua Karang Taruna? Mana Ova? Ustadz, untuk Karang Taruna nggak cukup Ustadz, 100.000 kami banyak. Oke, 1 juta. Ayo sebutkan ayat dan terjemahannya. Mana Karang Taruna? Karang Taruna mana Karang Taruna? Hafal? Antum Karang Taruna? Bukan Karang Taruna ini. Kita mengucapkan terima kasih pada mereka yang telah mensukseskan acara ini. Betul ya? Oke. Khusus Karang Taruna ya Ustadz Afwan ya. Oke. Nggak ada ya? Ya. Saya ingin mencoba membahas Isra Mi'raj dari ayat ini. Mari kita awali dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linurihi min ayatina innahu huwas samiul basir. Mohon maaf, saya mau nanya, ada di antara Bapak Ibu yang pernah ke Aqsa? Pak anggota DPR udah pernah ke Aqsa Pak? Ustadz belum ya? Oke. Ada yang udah pernah ke Aqsa? Sering mendengar kajian Ustadz Isra Mi'raj, ada yang katanya flying stone, batu terbang. Benarkah ada batu terbang? Yang ngomong ada batu terbang, hakul yakin saya ngomong, orang ini nggak pernah ke sana. Hanya dengar YouTube tuh pemiliknya siapa dulu. Nggak ada istilah batu terbang sebenarnya. Yang ada sebuah gua kecil berada di satu masjid yang kubahnya warna emas, istilah mereka itu domrok. Jadi hanya gua kecil dan nggak terbang-terbang, guanya menetap di situ. Gimana gua terbang? Jadi orang nggak pernah ke sana ngomongnya hoax. Ya, coba kita artikan di ayat ini. Subhanalladzi. Dalam hadis riwayat Ahmad, setiap kita baca Quran ada kalimat tasbihnya seperti subhanalladzi, kita disunahkan membaca tasbih.
Kalau kita mendapatkan ayat alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja seperti surah Al-Kahfi, kita disunahkan baca tahmid alhamdulillah. Kalau kita mendapatkan ayat-ayat Quran berbentuk kebesaran Allah, kita disunahkan membaca apa? Takbir. Anak-anak milenial, kuisnya. Apa doa saat kalian jalan-jalan, tiba-tiba mobil ayah kalian atau bis kalian tiba-tiba naik tanjakan? Apa doanya? Angkat tangan. Ya. Allahu Akbar, Masya Allah. Terus kalau turun, Subhanallah, berhak dapat 10.000. Udah berapa? Udah 30 ya? Masya Allah. Makanya mendekat, milenial mendekat. Sudah. Sekarang khusus ibu-ibu yang bisa jawab ini, hadiah dari Ustadz 3 juta. Saya pede hari ini karena separuh dari saya, separuh dari anggota dewan. Kalau nggak mau keluar jangan dipilih lagi. Deal ya, oke. Kami udah deal tadi, ya, oke. Masa dewan kalah nggak Ustadz? Nah, itu kan gitu ya, gitu ya. Ya, dengarkan ibu-ibu nih khusus. Nanti ada bapak-bapak, tenang. Ya, sebutkan saya zikir masuk mall atau doa masuk mall yang Allah kasih hadiah 3 juta. 1 juta diampuni dosa, 1 juta diangkat derajat, dan 1 juta diberi 1 juta pahala. Mohon maaf. Jadi 1 juta diampuni dosa, 1 juta diangkat derajat, 1 juta diberi kita pahala. Angkat tangan, jangan lama-lama. Baca kayak Google. Ada Bu? Ada? Oke. Sini, silakan. Bu, maju sini, maju sini, biar kelihatan sama Ustadz deh. Oh, ini dulu kan? Ya. Sebentar Bu, gantian. Sebentar Bu, ini. Enggak gantian, cuma 1. Karena kalau lama-lama buka Google. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mohon maaf, terakhirnya salah. Mohon maaf ya. Kok nggak percaya dengan hadis? Siapa Bu? Tahu sebentar? Cukup 1 karena waktu. Ini ibu ini hampir dapat. Terakhirnya salah sedikit. Dengarkan. Udah cukup. Itu aja udah. Tadi dia janji cuma 1. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumitu. Dengarkan. Huwa hayyu la yamutu biadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau ibu baca setiap masuk mall, Alfamart, Indomaret atau dimanapun kantin, ibu dapat 3 juta di sisi Allah. 1 juta diangkat derajat, 1 juta digugurkan dosa, 1 juta diberi pahala. Mau nggak dapat 3 juta hari ini? Kasihan tadi, kurang dikit. Nggak ada diskon Ustaz 1 juta, nggak ada. Aman. Ketua dewan dengan saya aman 3 juta. Itu contohnya ya. Nah, inilah kita hari ini. Allah beri peluang sangat besar tapi kita nggak mau. Untuk bapak-bapak, nilainya sama 3 juta biar adil. Siap-siap, siapapun boleh, mau haji, mau tokoh masyarakat bebas, kecuali ustadz belakang ini ya. Sebutkan 3 amalan, kata Rasulullah SAW, pahalanya seperti beribadah sepanjang malam. Karang Taruna, oke, siap. Ayo bapak-bapak, 3 juta biar adil saya. I'adilu huwa aqrabu littaqwa. Betul Ustaz ya? Berbuat adil supaya kita dekat pada takwa. Ada bapak-bapak mana? Silakan tunjuk tangan. MC juga boleh. Boleh jawab kalau bisa. Nggak boleh katanya, kata Pak Ustadz Agus. Saya membolehkan, saya membolehkan. Oke bapak-bapak silakan. Ada? Silakan ya Pak Haji, silakan. Oke. Nggak apa-apa, silakan. Sebutkan 3 amalan pahalanya seperti beribadah sepanjang malam. Silakan. Yang pertama, sholat isya berjamaah. Mohon maaf, salah. Karena hadisnya sholat isya bukan sepanjang malam, separuh malam. Man sholat isya jamaah fakana may sholli nisfal lail. Ayo bapak-bapak, hadiahnya berapa tadi? 3 juta. 3 juta. Ayo Pak. Kata ibu-ibu nggak adil Ustadz, kok bapak-bapak 2 orang saya udah saya jawab. Dengarkan anak-anak milenial dan bapak ibu semua.
3 amalan pahalanya seperti beribadah sepanjang malam. Nggak ada yang kuat termasuk saya. Walaupun saya selalu alhamdulillah umroh akhir Ramadan, kami nggak sepanjang malam ibadah. Tahu arti sepanjang malam? Dari maghrib sampai terbit fajar subuh. Apa amalan itu? Anak milenial dengarkan. Pertama, man sholat subuh jamaah faka'annama yusolli tulal lail. Yang sholat subuh berjamaah Pak Haji, bukan sholat isya. Yang kedua, siapa tahu, ibu-ibu tahu? Yang kedua, man qara'a mi'ah ayah fi kulli lailah ka qunuti lailah. Hadis Syekh Ahmad Hasan Sahih kedudukannya. Apa artinya? Yang membaca Quran setiap malam 100 ayat. Maka pahalanya seperti beribadah sepanjang malam. Siapa yang tahu satu lagi? Nilainya 100.000. Bebas. Apa sayang? Bebas saya bapak-bapak, ibu-ibu, Salat malam atau milenial. Anak kita hampir dekat, cuman masih kurang. Dia menjawab sholat malam, tapi sholat malam bagaimana? Bukan sayang. Ada bapak ibu? Ada ibu-ibu? Nggak ada? Dengarkan. Man qama mal imam hatta yansorifa kutiba lahu qiyamul lailah. Orang yang sholat tarawihnya berjamaah bersama imam sampai salam. Kalau imamnya di sini berapa rakaat Ustaz Agus? 2, 3 atau 11? 11, ikut 11. Jangan 8 rakaat kabur pulang ke rumah, witir nanti malam. Dia nggak mendapatkan sholat sepanjang malam. Kalau imamnya ngajak 2-3, ikut 2-3. Kalau imam Masjidil Haram Masjid Nabawi setiap 10 terakhir Ramadan itu 33 rakaat. 20 rakaat dibaca juz ke-21 kalau malam 21. 20 rakaat 1 juz. Kira-kira nanti taraweh di masjid kita setiap sholat taraweh 1 juz, jamaahnya bertambah banyak atau bertambah kabur? Kira-kira ada yang pingsan nggak? Ada. Di sana tidak ada yang ngeluh, sikilku copot, nggak ada yang ngomong. Saya pernah bawa jamaah seorang ibu hajah usia 80, umroh bareng saya akhir Ramadan. Selesai iktikaf dan lebaran, saya tanya, Bu Haji, nyesal nggak ikut program ini? Enggak Ustadz, tahun depan saya akan daftar lagi kalau diberi umur. Seorang nenek-nenek kuat. Ini ibarat ibu-ibu pernah hamil. Saat hamil anak kita ini berat kandungan 3-4 kilo, kok kuat sih? Siapa yang membuat ibu kuat? Kami di sana, Allah yang membuat kami kuat. Padahal Bapak Ibu, 20 rakaat anak-anak itu yang dibaca imam 1 juz dan bacaannya tartil. Kemudian 20 rakaat 1 juz itu 2 jam. Mulai jam 9 malam kita selesai jam 11 malam. Istirahat kita diberi kesempatan makan, minum dan sebagainya. Jam 1 kurang 15 kami kembali sholat 10 rakaat yang dibaca imam juz pertama surat Al-Baqarah. 10 rakaat 1 juz kuat. Allah membuat kami kuat. Kemudian witir, kunut witir. Kunut witir rata-rata 15 menit. Amin amin 15 menit kuat. Allah membuat kami kuat. Karena kami tamu Allah di sana, duyufur rahman. Maka apa kata Rasulullah SAW? Ishtadar rihal ila salasati masajid. Kita diperintahkan memperkuat perjalanan traveling safar, hanya 3 masjid boleh bermimpi. Pertama Masjidil Haram, kedua Masjid Nabawi, dan ketiga Masjidil Aqsa. Karena 3 masjid inilah keutamaannya yang sudah kita dengarkan tadi. Sekali sholat Masjidil Haram 100.000 kali dibanding sholat di tempat yang lain atau masjid yang lain. Masjid Nabawi 1000 kali, sedangkan Masjidil Aqsa 500. Subhanalladzi. Allah berharap orang-orang yang sholat tidak pernah melakukan kesyirikan lagi. Orang-orang yang sudah menegakkan ibadah sholat, dia sudah terhindar dari penyakit namanya tatayur, tahayul, khurafat. Saya mau nanya, apa makna saat kupu-kupu masuk ke dalam rumah? Ada tamu, Ustadz Agus yang jawab. Berarti Ustadz Agus tahu. Apa makna burung gagak hinggap di pohon rumah kita? Ada kematian. Kok tahu sih? Apa makna anak kita pakai baju terbalik? Mantap banget. Apa makna saat tangan gatel? Hafal semua.
Berapa jumlah ayat surat Yasin? Bingung? Berapa? 83. Al-Kahfi 110. Surat An-Nisa? Wah. Padahal yang Bapak Ibu jawab anak-anak, kupu-kupu masuk rumah kata Ustaz Agus datang tamu, itu tatayur, atiyaro syirkun. Atiyaro syirkun, atiyaro syirkun. Padahal udah sholat masih syirik. Orang sholat masih syirik, diterima nggak sholatnya? Labbaik Allahumma labbaik, ketemu Ka'bah, Ka'bah dicium-cium, meratap. Apa bedanya orang Yahudi tembok ratapan? 2 kali saya ke Aqsa melihat orang Yahudi menangis meraung-raung di tembok ratapan. Datang umat Islam juga meraung-raung di Ka'bah. Apa bedanya? Syirik tidak? Bayangkan. Terus yang dia ucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Begitu dia ziarah ke Ma'la dan Baki, tanah kuburan diambil tidak? Isinya kotoran merpati bukan. Dijadikan apa? Barokah. Ayat-ayat wai. Nggak paham dengan lafaz la syarika laka labbaik. Pulang haji umroh, dia cium hajar aswad padahal bayar joki, tapi ngaku di hotel. Pulang ke tanah air dia ngaku aku bisa cium hajar aswad padahal dia bayar joki. Dia melakukan kebohongan tidak? Pakai joki, bayar joki dia. Ibu-ibu nggak punya mahram, kata travelnya, tanya Ustaz Agus, beli mahram bayar, benar tidak? Boleh nggak beli mahram? Arti beli mahram paham nggak? Ustadz dijadikan mahram ibu. Kalau sudah jadi mahram, ustadznya boleh pegang-pegang ibu nggak? Kalau ustadznya ganteng boleh ustadz, nggak mau saya. Enak aja. Bayangkan hari ini agama diperjualbelikan. Untuk mendapatkan haji mabrur ada tiket, ada sertifikasi haji mabrur, bayar 5 juta. Ayat-ayat, why? Subhanalladzi. Nggak pantas kita mempersekutukan Allah. Nggak pantas orang sholat masih percaya ada kuburan keramat. Nggak pantas orang yang udah sholat masih percaya ada guru spiritual. Saya ngajar Menko Polhukam, bantu saya akan ngomong Pak Mahfud MD. Ada nggak di negeri ini kuburan keramat? Pulang dari kuburan keramat jadi kaya raya, angkat tangan, ada nggak? Ayat-ayat wahai, syirik merajalela. Adakah di negeri ini guru spiritual selevel Dimas Kanjeng? Kalau kita kasih uang, jadi uang kita digandakan semakin banyak, benar tidak? Dengarkan kata orang Bareskrim, jamaah saya, ini Ustadz Dimas Kanjeng pembohong besar. Dia kenapa seolah-olah bisa gandakan uang? Karena jubahnya kalau dimasukkan uang 100.000 di jubahnya muat 5 miliar. Uang 5 miliar kalau dilempar-lempar menggunung tidak? Tapi Dimas Kanjeng bisa membohongi selevel ketua Dewan Pakar ISMI. Doktor siapa? Marwah Daud Ibrahim. Siapa yang bisa ditipu Dimas Kanjeng? Profesor Doktor, suaminya Marwah Daud Ibrahim, bendahara. Pada mereka pelaku-pelaku orang yang ahli sholat. Mereka selalu memperingati Isra Mi'raj, tapi tidak paham dengan kata-kata subhanalladzi, maha suci Allah. Makanya orang beriman apa kata Allah? Isra Mi'raj meningkatkan kualitas iman. Dengarkan ciri orang beriman dari surah Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang beriman saat disebut nama Allah bergetar hatinya. I fall in love with you Allah. Dia terpanggil dengan panggilan Allah. Aku jatuh cinta dengan panggilan Engkau ya Allah. Dia bersegera datang ke masjid. Karena hakikatnya anak laki sholatnya di mana? Anak-anak milenial, anak laki diperintahkan sholat di mana? Kalau ada anak laki sholatnya di rumah, kasih kain sarung atau mukena? Cocok. Mukena pakai daster. Walaupun sudah ada kumis. Makanya apa kata Rasulullah SAW? Orang yang dengar azan tidak mau melangkahkan kakinya ke masjid, kelak di hari kiamat akan dituangkan timah panas ke dalam telinganya. Bahkan ada seorang yang tua renta,
lagi buta. Dia bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ana syekhun ajuzun ummiyun, hal ini uzun tarki salatil jamaah. Ya Rasulullah, aku seorang tua renta buta, aku tidak ada yang menuntun aku ke masjid, bolehkah aku meninggalkan sholat berjamaah? Insya Allah besok malam saya ceramah di hadapan orang buta 600 orang. Mereka minta tolong saya Ustaz, tolong kami Ustaz, kembangkan potensi diri kami. Keterbatasan kami ini, kami yakin pasti ada hikmah di balik ini. Saya akan ceramah depan mereka 600 orang buta nanti di perumahan Villa Duta Pak Dewan, Villa Duta Bogor, salah satu perumahan elit yang ada di Bogor. Saya juga membayangkan sanggup nggak saya berceramah di depan mereka. Belum kebayang saya, kuat nggak saya. Subhanalladzi, kita menganggap Allah yang maha besar, Allahu Akbar, tapi banyak perbuatan kita tidak menunjukkan kita membesarkan Allah. Ayo ibu-ibu, mana lebih sering kita dahulukan, hayya ala sholah atau hayya ala kondangan? Yang bohong bisulan seumur hidup. Ayo bapak-bapak, mana lebih kita dahulukan, hayya ala sholat atau hayya ala atasan? Yang serius nih Pak Haji, hayya ala atasan atau hayya ala sholat? Kalau semua kita memenuhi hayya ala sholat, berarti Isra Mi'raj berhasil meningkatkan kualitas iman. Karena orang iman terpanggil dengan panggilan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang iman tertanam pada diri mereka. Kenapa kita harus sholat? Untuk hayya alal falah, betul? Hayya ala sholah untuk apa? Untuk hayya alal falah, untuk meraih kita kemenangan. Maka anak-anakku, apa keutamaan mendatangi masjid? Angkat tangan 20.000. Sebutkan 3 keutamaan mendatangi masjid. Ayo, pertama apa? Hah? 3 keutamaan mendatangi masjid. Ayo tunjuk tangan. Ke tangan. Tunjuk tangan dulu. Anak milenial. 1, apa? Kalau kita berwudu dari rumah, kita datang ke masjid, gugur dosa-dosa kita. Syaratnya wudunya di rumah. Jangan habisin air masjid ini. Yang kedua, setiap langkah kita diangkat derajat, langkah berikutnya gugur dosa. Pahala sholat berjamaah berapa sayang? 27. Sholat sendiri berapa? Sholat sendiri kok 2? Sholat sendiri 1. Ibu-ibu memang tidak wajib ke masjid, tapi ibu-ibu sholatnya sering terlambat, betul? Kuis untuk ibu-ibu, nilainya 50.000. Ada 4 amalan, kalau ibu kerjakan mendapatkan 8 pintu surga, tinggal pilih meremu yang mana. Sebutkan 4 amalan. Ini hadis untuk ibu-ibu. Silakan. Sholat pada waktu. Sebentar, pakai speaker. Sebentar. Sholat tepat pada waktunya. Sebentar. Ibu sering sholat tepat waktu atau sering tertunda? 50-50. Oh, pakai 50. Berarti nilainya 50-50 terus. Usahakan. 2. Yang kedua. Ngaku. Yang kedua. Dan sholat tepat pada waktunya. Berpuasa wajib di bulan Ramadan. Ya. Taat pada suami. Satu lagi apa? Memelihara kehormatan diri. Memelihara ketika kehormatan suami diri. tidak ada. Jujur, dari 4 itu yang paling berat yang mana? Taat pada suami. Aduh, kenapa sulit? Suka. Yang beli lipstik ibu siapa? Berarti hadiahnya 50-50, 25.000. Boleh Ustaz? Nah, ini Ustaz ya, oh Masya Allah, 25.000 dari kami, 25.000 dari suaminya. Ya, bapak-bapak, nilainya 50.000. Ya, karena biar adil ya Pak ya. Oke. Ada 4 amalan yang dikerjakan Abu Bakar, sehingga Abu Bakar itu mendapatkan jaminan surga. Ayo bapak-bapak, 4 amalan yang dikerjakan Abu Bakar dalam sehari, sehingga kata Rasulullah SAW, dakhala jannah, dijamin surga. Angkat tangan Pak. 4 amalan ada pada Abu Bakar.
Ayo bapak-bapak. Hadiahnya berapa Ustaz? Hadiahnya untuk bapak 100.000. 100.000. Karena bapak pemimpin wanita, ya. Ayo yang tahu jawabannya silahkan tunjuk tangan. Tawaduk semua. Kata ustadz kita bapak-bapaknya tawaduk. Nah, bisa tawaduk karena memang nggak mau dikenal, bisa tawaduk nggak tahu jawaban. Itu contoh. Ada MC? Nggak ada. Pernah dengar? Satu hari Rasulullah SAW bertanya, siapa yang hari berpuasa? Dari sekian sahabat yang angkat tangan cuman Abu Bakar. Pernah dengar hadis ini? Kemudian apa lagi Pak? Hah? Kasih makan fakir miskin. Terus yang ketiga Pak? Mengunjungi orang sakit. Satu lagi Pak? Ayo Pak, kalau Bapak nggak mau 50.000 nih, karena saya udah mulai tadi, nggak mau 50.000 kita infakkan untuk masjid kita. Ayo silakan pilih untuk ambil atau satu lagi Pak, belum selesai nih. Itu ngarang.com. Yang keempat yaitu mengiringi jenazah. Pertama berpuasa, yang kedua memberi makan fakir miskin, yang ketiga mengunjungi orang sakit, yang keempat mengiringi jenazah. Manistama hadzal a'mal yauman dakhalal jannah. Apa kata Rasulullah SAW? Berkumpul 4 amal dalam satu hari, maka jaminannya surga. Ayo jujur Bapak Ibu, sudah pernah nggak terkumpul 4 amalan dalam sehari? Yang sulit yang mana? Antara menggabungkan puasa dan orang yang meninggal, betul? Kita puasa nggak ada yang meninggal, nggak boleh berdoa semoga ketua DKM hari meninggal, nggak boleh. Ya, ada yang meninggal kita sedang nggak puasa, jadi agak sulit menggabungkan antara puasa dengan yang meninggal dunia. Tapi saya hanya memberi sedikit gambaran. Saya Bapak Ibu mendapatkan peluang dari Allah hadis ini, menurut saya nggak mudah. Sekian tahun saya mengintip hadis ini, tapi begitu dapat hadis ini sekali aja amalan terkumpul, seolah-olah Allah buka kesempatan berikutnya. Jadi yang pertama yang agak sulit. Ayo berjuang Bapak Ibu, jaminannya surga. Berpuasa hari tersebut, di hari tersebut kita memberi makan fakir miskin, di hari tersebut kita mengunjungi orang sakit, di hari tersebut kita mengiring jenazah. Untuk wanita cukup sholat jenazah dan tidak perlu sampai mengiring jenazah. Kita lanjutkan arti subhanalladzi asra bi abdihi. Bapak Ibu, tadi saya lihat, mohon maaf bukan saya yang paling kaya di sini. Saya cuma punya mimpi. Ustadz Agus Salim malah punya travel. Saya nggak punya travel, tapi saya punya Allah. Saya punya tekad yang kuat. Sebelum Allah terbangkan saya ke Eropa, ke Afrika, mana-mana, satu doa saya untuk anak milenial. Dengarkan, bermimpilah sayang, berdoalah kalian, semoga di umur kalian Allah beri kesempatan berkunjung 3 masjid. Masjid apa tadi? Masjidil Haram, terus Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Anak-anak milenial dengarkan, apa nama masjid pertama di muka bumi dan di mana tempatnya? Nilainya 20.000. Silakan. Di mana tempatnya? Masya Allah. Ustadz Agus catat, ini nilainya 20.000. Namanya siapa? Namanya siapa dia? Masjid pertama Masjidil Haram. Tempatnya di mana? Makkah. Pertanyaan kedua, nilainya 20.000. Apa nama masjid yang kedua? Tuh 15 menit lagi. Oke, siap. Apa nama masjid yang kedua? Yang pertama Masjidil Haram di muka bumi. Bukan sayang, Masjidil Aqsa. Ya, tapi kan angkat tangannya bareng-bareng Aqsa. Jadi masjid kedua yang dibangun siapa? Masjid Aqsa. Tenang, pertanyaan Ustadz sekarang, ya. Pertanyaan Ustadz, berapa jumlah waktu sholat pertama sekali Allah wajibkan? Pertama sekali. Sebentar, yang lain. Ini udah dapat hadiah belum? Berapa sayang? Oh salah. Berapa? 50 kali 10.000. Catat namanya. Ya. Ya, udah 50.000. Terus salat apa yang jumlah rakaat wajib dan sunnahnya paling banyak?
dan sebutkan berapa jumlah rakaat yang harus kita sholat. Sholat apa? Jumlah rakaatnya paling banyak, baik yang wajibnya maupun yang sunnahnya. Sholat apa? Sebentar. Yang wajib, tadi Ustaz bilang yang wajibnya dan sunnahnya. Sholat isya keliru, apa sayang? Bukan sayang. Bukan. Oh, udah nebak-nebak. Yang betul apa sayang? Bukan. Sholat subuh 2 rakaat. Oh. Dengarkan. Yang betul sholat zuhur. Sholat wajibnya 4 rakaat. Sholat sunnahnya berapa Bapak? 6. Bahkan yang terbaik 8. 4 sebelum zuhur dan 4 sesudah zuhur. Yang mampu istiqomah 4 sebelum zuhur, 4 sesudah zuhur, dijamin dijauhkan dari azab neraka. Allahu Akbar. Berarti zuhur paling banyak. 8 tambah 4 berarti 12. Bayangkan. Siapa yang selalu 12 rakaat sholat zuhurnya? 4 zuhurnya, 4 qobliyahnya, dan 4 ba'diyahnya. Ada yang pernah? 12 rakaat. Bayangkan itu. Ya, itulah keistimewaan sholat zuhur. Kenapa? Karena kata ulama, sengaja Allah menetapkan syariat karena zuhur banyak orang yang lalai. Betul? Kita sering sholat zuhur ke masjid atau enggak? Untuk bapak-bapak yang paling berat sholat subuh berjamaah atau sholat asar? Sebentar, bapak-bapak. Yang paling berat untuk orang pensiun sholat subuh atau asar? Apa Pak Haji? Asar. Kenapa? Betul. Ditanya ibunya, kenapa nggak bangunkan bapak? Kasihan Ustadz, bapak mulutnya mangap ngorok. Kasihan. Betul? Betul jawaban beliau itu survei saya. Ayo orang pensiun, kapan lagi kita dekat Allah? Dulu muda alasannya sibuk pekerjaan, sudah tua alasannya tidur, encok kumat, terlalu panas, vertigo kumat, ayah-ayah, wai. Makanya Allah jawab, orang yang terus ngeles, cari-cari alasan, Allah turunkan surat Al-Mu'minun. Buka surat 23 ayat 99 dan 100. Hatta idza ja'adakumul maut, sampai salah seorang dari mereka datang kematian. Apa ucapan mereka? Qala rabbirji'un, ya Tuhanku kembalikan aku ke dunia, la'ali amal sholihan taraktu, supaya aku bisa beramal soleh yang selama ini aku tinggalkan. Apa jawaban Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhu ila yaumi ba'atsun. Sekali-kali tidak. Dulu kamu kuberi kesempatan muda, alasan muda, sibuk ngurus anak. Udah tua MC, ngomong cucu. Kapan ke pengajiannya? Betul? Ayo, jangan sampai menyesal nanti. Ya, orang-orang yang meninggal banyak yang menyesal. Mereka minta kembali ke dunia. Qala rabbirji'un asra bi 'abdihi. Allah memperjalankan hambanya. Ayo semua warga sini, saya ajak, bermimpilah, berazamlah, punya tekad yang kuat, kunjungi 3 masjid. Kalau sudah 3 masjid dikunjungi, silahkan mau ke Eropa kemanapun, asal Allah beri rezeki dan kesempatan. Dan jujur, dengan cara ini Allah terbangkan saya kemanapun, kapanpun saya dengan izin Allah, karena 3 masjid ini ada perintah Allah lewat nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asra bi 'abdi lailan. Dalam hadis dari Ahmad, perjalanan yang terbaik di malam hari, karena lebih syahdu, lebih khusyuk, lebih nikmat, terhindar macet. Ternyata perjalanan malam hari lebih utama dia. Kemudian apa? Bi 'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, sudah kita bahas tadi. Ada ulama menjelaskan kenapa Allah tidak perjalankan dari Mekah Masjidil Haram langsung ke Sidratil Muntaha. Karena Allah ingin menjelaskan lewat perjalanan ini bahwa kenabian Nabi kita Muhammad SAW, peristiwa Isra Mi'raj bukan berita yang bohong. Karena ada orang yang bertanya, "Hei Muhammad, emang kamu pernah ke Aqsa? Sebutkan kepada kami apa bentuk Masjidil Aqsa, apa ciri-cirinya." Percis kayak orang-orang ceramah Isra Mi'raj, ada batu terbang. Bohong dia belum pernah ke sana. Maka Nabi Muhammad ditanya, bagaimana Aqsa? Allah perlihatkan di hadapan beliau pintu-pintu Aqsa, bentuk Masjid Aqsa. Maka orang meyakini benar, Muhammad benar sudah ke sana. Maka yang pertama sekali jawab, ayo
Siapa orang pertama sekali yang meyakini, mempercayai Rasulullah SAW di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah? Ayo, yang lain. Siapa sayang? Udah, jangan. Udah, sebentar. Kita kasih yang lain dulu ya. Siapa? Ayo. Siapa orang pertama kali percaya atas peristiwa Isra dan Mi'raj? Ayo, siapa sayang? Hah? Bukan. No, nggak boleh jawab. Ayo apa? Saya? Nggak boleh. Ayo siapa? Ayo yang lain. Masa dia terus? Ini dapat 30.000 dia. Ayo. Siapa? Bukan Bilal. Ayo siapa? Ayo siapa? Siapa? Abu Bakar. Apa julukan Abu Bakar? Aduh, apa julukan Abu Bakar? As-Siddiq. Apa arti As-Siddiq? Kok As-Siddiq amanah? Karena beliau orang pertama sekali percaya akan peristiwa Isra dan cuman dapat goceng. Catat goceng, nggak apa-apa. Ya. Minal Masjidil Haram namanya alladzi barakna haula. Dengarkan warga perumahan sini. Allah bersumpah di ayat ini. Kalau warga perumahan ini selalu dekat masjid. Masjid yang dibangun besar ini dimakmurkan oleh kegiatan-kegiatan keagamaan. Bukan hanya saat hari-hari besar Islam kita hadir di sini, pengajian ibu-ibu makmur, pengajian bapak-bapak makmur, sholat berjamaah 5 waktu rame jamaahnya. Dengarkan, warga di sini dijanjikan Allah, alladzi barakna haulahu, kami beri keberkahan di sekitar masjid ini. Jangan amin wae action. Mantap. Emang ngeles.com pinter. Coba jujur, sering absen atau sering ngaji? Coba jujur. Oh, Masya Allah. Istri soleh siapa punya sih? Masya Allah. Dah, lanjut. Jadi Allah berjanji alladzi barakna haulau linuriya min ayatina. Kalau bapak ibu ke Aqsa, anak-anak ke Aqsa akan melihat banyak keajaiban Allah di sana. Banyak melihat keindahan mahakarya ciptaan Allah di sana. Maka di sana disebutkan jejak para rasul, jejak para nabi. Makam-makam nabi rasul adanya di Palestina. Betul? Dan kita bisa melihat buah-buah di sana besar-besar. Pisang 3 kali dengan buah kita, tomat 5 kali dengan buah kita. Pada itu padang tandus. Allah bersumpah berjanji, alladzi barakna haulahu linuriya min ayatina, kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Allah yang maha besar, Allah yang kita sucikan. Tidak boleh kita mempersekutukan Allah. Allah kita tanamkan kebesaran. Hanya Allah yang maha besar, yang lain kecil. Innahu was-samiul basir. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Semua perbuatan kita didengar dan dilihat oleh Allah. Maka gunakan umur untuk terus kita beramal soleh, tingkatkan iman dan takwa. Berharap anak-anak kita menjadi generasi milenial lebih baik. Apa syarat milenial lebih baik? Mereka cinta masjid, mereka tumbuh dewasa ketaatan di depan Allah. Syabun nasyabi ibadatillah. Mereka qalbu mu'alliq bil masajid. Anak-anak kita cinta masjid, hati mereka merekat dengan masjid. Karena waktu sudah habis, kuisnya ibu-ibu dulu, baru bapak apa? Tadi umroh betul? Anak-anak udah selesai sayang, kita beri kesempatan bapak ibu. Untuk ibu-ibu, saya mau nanya, pengajian terbanyak negeri ini pengajian bapak-bapak atau ibu-ibu? Mantap. Yang duluan bangun sholat malam bapak atau ibu? Semangat. Tah istri siapa? Udah. Terus yang sering khatam Quran bapak atau ibu? Terus penghuni neraka terbanyak bapak atau ibu? Kok gini-gini? Kok istri ustaz gini? Pertanyaannya, sabar. Sebutkan 2 alasan kenapa wanita banyak penghuni neraka. Ini sebagai kata kunci. Yang bisa jawab berarti dia berhak untuk kuis berikutnya, hadiahnya umroh. Nilainya berapa Ustaz Agus? 30 cukup? 30 juta. Angkat tangan. Kenapa? Ayo ibu, siapa? Karena ayo bu, sini. Kasih mic. Kasih mic. Ini udah hadiahnya umroh. Mau ambil Itu tiket yang ayo, siapa dulu? Ayo. Sini bu, maaf bu. Ini jatah saya.
kasih tiket umroh. Jatah bapak-bapak nanti anggota dewan. Nah, Pak Muhammad Ihsan. Nah, tenang Pak. Melawan pada suami. Melawan pada suami. Yang kedua. Baru satu. Banyak meninggalkan sholat. Bukan. Ya silakan ibu. Berarti ibu yang pertama jawab berhak. Kalau ibu nggak bisa baru beliau. Apa yang kedua? Satu, kurang bersyukur. Bersyukur pada siapa? Bersyukur kepada suami maksudnya. Mantap. Ibu sering nggak bersyukur nggak? Oh mantap, masya Allah. Terus suaminya dengar istrinya mengatakan dia tidak pernah mengeluh dengan suami. Mantap. Kalau mengeluh telepon Ustadz. Kita cari satu lagi. Terus. Ayo. Dua, tidak bisa menjaga kehormatan diri. Bukan. Nyerah? Ya ibu. Siapa lagi? Ibu terakhir. Satu lagi Pak ya? Satu lagi. Ya. Terakhir karena waktu ini. Yang membuat wanita lebih banyak menjadi penghuni neraka adalah satu, karena tidak bersyukur. Yang kedua, kepada siapa nggak bersyukur? Bersyukur atas nikmat Allah. Kepada siapa? Tidak bersyukur kepada siapa? Kepada Allah. Bukan. Keliru ibu. Ya udah terakhir ibu ya, semangat. Udah kasih ibu sana. Mana yang mana? Nanti nggak dikasih nggak bisa tidur malam. Tarbu. Menjaga lisan. Contoh nggak bisa menjaga lisan apa? Cocok. Cara jawabnya mulutnya monyong. Kedengeran Ustaz ya dari situ. Kedengeran. Betul, ibu betul yang kedua. Berarti yang berhak pertama ibu jawab, yang kedua ibu, ibu sama tadi. Yang kedua beliau, ya. Pertanyaannya, kata beliau ini, beliau kenapa wanita banyak penghuni neraka? Kata Rasulullah SAW, pertama kathrotulian, suka ngeluh, bin bawel, bin cerewet, bin kepo. Kalau tanggung bulan seperti ini mukanya udah kayak jeruk purut, kulitnya berkerut-kerut. Kalau dimakan sakit perut. Setuju? Bukan ibu-ibu di sini, bukan. Di sono karena ada dinding mentok balik lagi sini. Dah, yang kedua yakfurna al ashira yakfurna al ihsan. Wanita banyak penghuni neraka karena suka mengingkari kebaikan suami. Lau taf'aluna khairan ad-dahar. Ingat ibu-ibu, saya berharap bukan ibu-ibu sini. Seandainya suami melakukan kebaikan sepanjang tahun, hanya gara-gara tadi malam lupa bawa martabak telur, muka istrinya udah kayak jeruk purut, maka wanita ini kelak penghuni, padahal wanita ini ahli ibadah. Tapi bukan di sini, bukan. Iya cocok. Tapi bapak-bapaknya ngeluh terus. Dah, itu penyebabnya. Dengar ibu-ibu, banyak mengeluh, plus tidak pandai bersyukur kepada suami. Dah, pertanyaan saya, ibu dulu yang bisa jawab. Siapa tadi ibu tadi pertama? Ya. Apa manfaat mengeluh? Satu aja. Ibu bisa jawab, tiket umroh. Sebutkan manfaat mengeluh. Bukan ibu ini, ibu tadi. Ibu yang pertama jawab. Kalau ibu nggak bisa, baru ibu yang kedua. Ibu kedua nggak bisa, ibu ketiga. Sabar bapak-bapak, kita coba buktikan apa manfaat mengeluh. Boleh buka Kiai Google hari ini, bebas. Nanti kita bantah Kiai Google. Apa ya? Silakan. Sebentar. Cepat, jangan lama, saya waktunya udah habis nih. Manfaat mengeluh. Satu aja, nggak banyak-banyak saya minta, satu aja. Hadiahnya 30 juta. Catat, ada notaris catat janji saya. Mengurangi nikmat Allah, mengurangi nikmat. Manfaat mengeluh mengurangi nikmat Allah. Terus ngapain mengeluh? Ayah wae. Betul Pak Sek. Ini semua bisa kita bantu. Udah pindah ini. Supaya bisa merubah segalanya. Dengan mengeluh merubah segalanya. Oh begitu, negara ini ngeluh aja berubah segalanya. Ayah wae terus. Betul, jawabannya betul, nggak salah kan? Terus lanjut.
Manfaat mengeluh adalah supaya didengar apa-apa yang kita inginkan oleh Allah. Supaya didengar apa-apa yang diinginkan Allah. Allah aja nggak pernah perintahkan mengeluh, diperintahkan bersyukur. Ayat-ayat wahai. Nah, terus la in syakartum la azidannakum kan? Oke, terus. Ibu muda nggak bisa? Call the friend nggak bisa, ibu belakang. Kata ibu kita dengan mengeluh menghilangi stres, betul? Ibu hilang stres, suami ibu tambah stres. Ayah wahai. Itu jawaban Kiai Google itu. Buka Google. Manfaat ngeluh kata Kiai Google, 1 menghilangkan stres, betul? Salah. Google kali ini Oon bin Jahil Murokab. Yang kedua kata Kiai Google, manfaat ngeluh mempererat hubungan suami istri, betul? Pak Dewan, istri sering mengeluh, ada istri nggak ada? Oh aman, oke. Istri tiap hari mengeluh Pak Dewan. Pak Dewan di Bandung ngeluh aja. Kira-kira cari mojang Bandung? Kiai Google on kali ini. Dah ya, selesai ya. Saya jawab, nggak ada manfaat mengeluh. Saya udah nanya profesor, saya udah nanya menteri, yang belum saya tanya Jokowi presiden. Kiai Google saya tanya on Kiai Google. Sekarang dengarkan. Kalau bapak ibu nanya saya apa manfaat bersyukur, pakai time watch. Dalam semenit saya insya Allah bisa jawab 5 manfaat. Orang yang pandai bersyukur ditambah nikmat oleh Allah. La in syakartum la azidannakum. Surah Ibrahim ayat 7. Orang yang pandai bersyukur Allah mendatangkan ridha Allah sehingga dimasukkan surga. Al-hamidun. Allah senang dengan orang bersyukur dengan nikmatnya. Yang ketiga, orang pandai bersyukur didoakan para malaikat. Yang keempat, orang pandai bersyukur banyak teman. Ibu senang dengan orang pandai bersyukur atau ngeluh aja bawaan? Yang kelima, ibu-ibu demen banget orang yang pandai bersyukur awet muda loh. Mana lebih awet, saya atau Ustadz Agus? Iya cocok. Emang ibu umurnya berapa ya? Masya Allah, ya awet bu, Masya Allah. Karena ibu pandai bersyukur. Masya Allah. Saya pikir tadi baru 40. Kalau dilihat dari sedotan bu. Tenang ibu ya. Oke, nggak ada manfaat mengeluh. Yang lebih aneh bapak-bapak, kita ini mengeluh berkaitan rezeki atau akhirat kita. Selama ini kita mengeluh berkaitan dunia rezeki kita atau akhirat kita. Siapa yang mengeluh? Ustadz, saya tadinya mau niatkan khatam Quran bulan Rajab. Ada yang mengeluh, ya Allah kok nggak khatam ya? Ada yang ngeluh gitu? Nggak bakalan. Siapa di ruangan ini di bulan Rajab hari ini Rajab yang ke-28, berarti dia sudah baca Quran juz 28. Siapa yang sudah juz 28? Sibuk. Udah lewat. Oh Masya Allah, 1 hari 1 juz. Ini baru juz hari ke-28 kok udah lewat. Oh Masya Allah. Makanya ibu-ibu banyak penghatam Quran ya. Tapi penghuni neraka terbanyak ibu-ibu juga ya. Oh bukan itu. Nah bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang untuk bapak-bapak biar adil saya. Tadi hadiah dari saya ibu-ibu nggak bisa. Sekarang hadiah dari anggota dewan Pak Muhammad. Nah ya, tenang Pak Muhammad ya. Bapak-bapak sering baca Quran nggak? Bapak-bapak sering baca Quran ya? Oke. Siapa yang bisa jawab kuis pertama dia berhak masuk kepada kuis kedua. Kalau 3 kuis bisa dijawab, hadiah umroh 30 juta. Pertanyaan pertama, angkat tangan yang bisa bapak-bapak, adil saya semua, termasuk ustadz boleh. Berapa jumlah surat dalam Al-Quran, jumlah juz dan jumlah ayat? Angkat tangan, ya silakan. Siapa? Kasih mic. Oh, mana? Ini nih, Karang Taruna, bagus banget, milenial lebih baik. Saya senang kalau Karang Taruna bisa jawab. Siap-siap anggota dewan. Jumlah surat ada 114. Dimulai surat Al-Fatihah, diakhiri surat An-Nas. Jumlah juz ada 30 juz. Jumlah ayat menurut yang kita ketahui ada 6.666 ayat, dan ada 2 pendapat lain ada 6.623 ayat.
Salah. Pasti antum belum pernah hitung, betul? Salah. Profesor ahli tafsir boleh bawa ke saya. Kalau beliau nggak pernah hitung pasti salah jawaban. Antum belum pernah hitung, betul? Oke. Siapa yang pernah hitung? Atau siapa ini malu kita? Anak-anak di Bandida seperti ini, kalau bapak ibu nanya kam adadul ayat fil Quranul Karim, bingung mereka. Kalau kita jawab situ alaf, situ mi'ah, sita wasitun isyhada. Dari mana 6.666? Siapa yang bisa jawab sayang? Berapa jumlah ayat Al-Quran ibu-ibu? Berapa jumlah ayat Al-Quran dari pernah hitung? 6.000? Masya Allah, ibu muda, tapi ibu belum berhak dulu. Tapi ibu berhak level kedua. Yang betul, ibu udah hitung atau baca Google? Baca Google. Dengarkan. Kata Kiai Google, dan saya sudah hitung jumlah ayat Quran, catat saya yang generasi milenial, 6.236 ayat. Semua anak Mekah Madinah yang kecil-kecil kalau ditanya how many percent in the Quran, 6,236 verses, jawab mereka mantap. Datang kita 6.666. Tahu orang Yahudi yang ceritakan ke saya pas saya ke Aqsa, 666 itu adalah satanic number, angka-angka setan itu. 66 itu kalau dirangkai menjadi logonya Zionis. Berarti 6.696 ini hadis Israiliyat, berita orang Israel membodohkan kita semua. Nggak percaya? Tanya ke Google boleh, hitung sendiri lewat HP boleh, hanya 6.236 ayat. Selisihnya berapa? Banyak banget, 430 ayat. Kemana itu Pak anggota dewan? Mau dimasukin a'udzubillah nggak sampai. Walaupun surah At-Taubah tanpa a'udzubillah, betul? Tanpa ta'awudz. Dimasukkan aja, kita paksa masuk. Jumlah surat tadi kata beliau 114 surat, semua sepakat. 114 surat kali 2 berarti cuma berapa? 228, betul? Pada selisihnya tadi 430 ayat. Hukum nasih mansuh tidak ada kaitan hilang ayat, hanya masalah hukum, betul Ustaz? Hanya hukum nasih mansuh, masalah hukum, bukan ayatnya hilang. Inilah kita hari ini. Berarti mohon maaf, keluarga besar masjid ini tidak ada seorang pun yang dapat hadiah umroh. Ya, mohon maaf. Berarti kata Pak Haji, masih ingat anggota dewan suruh perbaiki. Tapi ada syarat dong. Masa beliau udah bantu gini nggak dipilih beliau lagi? Nah, saya baru kenal loh, yang nggak ada hubungannya ya. Saya bukan tim sukses beliau ya. Tapi kalau beliau memang benar-benar perhatian dengan rumah Allah, nanti ada cara Allah untuk beliau bisa terpilih untuk periode berikutnya. Mungkin hanya ini Ustaz. Jazakallah khairan. Saya cuma badal. Yang namanya badal kan boleh kuis-kuis begini. Kalau yang resmi-resmi ya berdiri saya di panggung, kan gitu hakikatnya. Mohon maaf segala kekurangan saya, tapi satu hal saya berharap. Boleh. Tapi nanti. Oh boleh sekarang? Boleh Ustaz? Oh boleh, silakan. Mau nanya apa? Oh penasaran. Yang dapat hadiah nanti ketemu ya di panggung ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon maaf sebelumnya Pak Ustadz, takutnya saya yang kurang dengar. Tadi mencium Ka'bah sambil nangis, pendapat Pak Ustadz syirik. Mohon maaf, apakah tidak boleh pendapat karena terharu dan bahagia mendapat undangan Allah ke Baitullah, rumahnya Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung ibu nanya, saya nggak ada kok ngomong mencium hajar aswad syirik. Ada nggak omongan saya? Nggak ada, ini saksi-saksi. Iya Ka'bah kan bukan hajar aswad. Tadi ibu bilang hajar aswad. Oh Ka'bah, oke. Saya jawab. Kita mencium Ka'bah itu tidak ada perintah. Yang ada perintahnya cium hajar aswad. Ka'bah bukan hajar aswad. Betul ya? Oke. Yang kedua, saat kita dapat kesempatan cium hajar aswad, boleh nggak berdoa? Cuman baca Bismillah Allahu Akbar. Tempat berdoa di hajar aswad atau multazam?
Makanya harus pakai ilmu ke sana supaya ibadah haji kita diterima, ibadah umroh kita diterima. Kalau nggak pakai ilmu diterima nggak ibadah kita? Saya tidak mengatakan mereka melakukan syirik. Yang saya katakan mereka ghulu berlebihan seperti orang Yahudi di tembok ratapan. Tapi kalau mereka ambil kiswah, pernah dengar jamaah kita gunting kiswah? Pernah dengar ibu? Dijadikan jimat, syirik tidak? Tahu ibu jawabannya? Kalau ibu menangis bukan saat cium Ka'bah, saat ibu mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Tahu artinya labbaik bu? Aku penuhi panggilan engkau ya Allah. Saya dengan izin Allah berkali-kali tetap menangis saya. Insya Allah tanggal 5 April saya berangkat umroh akhir Ramadan, iktikaf di sana sampai Lebaran. Itu kalau saya udah baca talbiyah sejak mikot di Yalam pesawat udah air mata. Kenapa? Tidak semua hamba Allah panggil betul. Hari ini kita Allah panggil, nggak terharu kita. Ini kagak labbaik lihat pramugari mata melotot, ayah wai. Labbaik lihat pramugara cangkem banget ya Ustaz, ayah wai itu. Jadi pahami makna labbaik. La syarika laka labbaik, tidak aku persekutukan engkau ya Allah. Innal hamda, pujian milik siapa? Pujian milik Allah, betul? Allah kagak dipuji, pejabat pada dipuji. Iya. Kalau sujud pinginnya lama-lama atau sebentar? Selama ini bu kalau sujud lama atau sebentar? Nah, jadi ibu yang salah paham ini saksi semua. Saya nggak pernah mengatakan yang cium hajat Ka'bah mereka syirik, tapi kalau mereka meyakini disitulah ada keberkahan, itu syirik. Betul tidak? Apalagi sampai ambil kiswah, dia gunting kiswah, dia jadikan itu sebagai jimat, itu syirik. Jelas bu ya? Oke. Bapak ibu sudah di penghujung. Terima kasih atas undangannya Ustadz Agus Salim, Kiai Haji Agus Salim. Ini sahabat saya. Ya, lama kami nggak bertemu, totonya udah pada tua semua. Ya, hakikatnya demikian. Kita tutup dengan doa Bapak Ibu ya. Mohon maaf segala kekurangan saya. Kita awali doanya baca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujib as-Sa'ilin, Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Sami', Ya Alim, Ya Dzul Jalali wal Ikram, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wa afiyatal jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa tabata qalbal maut wa rahmata indal maut. Allahumma hawwin alaina bi sakratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma afrina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aghna bil ilmi wal mal wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa. Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la taftinna illa bi husnil khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aghna bil ilmi wal mal wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa. Allahumma ighfina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf segala kekurangan saya. Semoga kita dipertemukan di surganya Allah kelak.
Semoga peristiwa Isra Mi'raj tahun ini memberi hikmah kepada kita. Cintai rumah Allah, masjid. Selalu dekat hidup dengan masjid, supaya Allah beri keberkahan pada hidup kita. Dan jaga anak-anak kita, jangan sampai mereka jauh dengan masjid. Mereka lebih cinta kafe bukan masjid. Ini PR kita semua. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.